Kalian pasti udah familiar banget kan sama dua gambar ini, yaitu gambar buah jeruk dan juga sabun. Nah, ternyata di dalam jeruk dan sabun itu terdapat senyawa kimia yang memiliki ciri khas masing-masing. Yang pertama, pada jeruk itu biasanya akan terasa manis atau masam kan? Nah, yang paling sering kita jumpai adalah rasa masam. Ya, sedangkan sabun, pernah nggak sih kalian nggak sengaja kemakan sabun saat mandi? Bagaimana rasanya? Oke, rasanya pastinya pahit ya. Nah, masam dan pahit ini ternyata merupakan sifat atau ciri-ciri senyawa kimia. Senyawa kimia apakah itu? Ya, senyawa kimia asam dan basa. Selain rasanya yang masam, ternyata senyawa asam itu memiliki ciri-ciri lain. Yang pertama, pH-nya lebih kecil dari 7. Kemudian yang kedua, sudah kita sebutkan tadi, yaitu berasa masam. Dan yang ketiga, bersifat korosif. Terakhir, memerahkan kertas lakmus biru saat kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam. Nah, contoh selain jeruk itu ada cuka makan dan lain-lain. Kemudian senyawa basa itu memiliki sifat pH-nya lebih besar dari 7, kemudian berasa pahit, kaustik atau licin, membirukan lakmus merah saat kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan basa. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari itu ada sabun, amonia, soda kue, dan lain-lain. Kemudian jika senyawa asam dan basa ini kita campur atau kita reaksikan, terbentuk senyawa yang bersifat netral. Apakah itu? Ya, jadi senyawa yang bersifat netral ini adalah senyawa garam. pH-nya adalah 7. Nah, kemudian selain pH netral, manusia dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersifat asam lemah dan basa lemah. Contohnya seperti yang tertera pada gambar ya. Ada minuman berkarbonasi, kopi, bir, daging sapi, air mineral. Tentunya air biasa yang ber-pH 7, kemudian buah-buahan yang pH-nya di atas 8 dan juga air mineral. Nah, pH itu rentangnya dari 1 sampai 14. Untuk 1 itu didefinisikan sebagai asam kuat, sedangkan 14 sebagai basa kuat. Asam dan basa kuat ini udah nggak bisa lagi kita konsumsi ya, karena pastinya akan sangat beracun. Selanjutnya kita masuk ke teori asam dan basa. Nah, teori yang pertama itu adalah teori yang dicetuskan oleh Arrhenius, di mana saat asam dan basa dilarutkan di dalam air, asam akan melepaskan ion H+. Nah, sedangkan basa akan melepaskan ion OH-. Teori ini tidak berlaku jika asam dan basa tidak dilarutkan di dalam air. Nah, untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh aja. Jadi misalkan ada senyawa HCl, itu kita uraikan menjadi H+ dan Cl-. H+ di sini adalah valensi asamnya atau spesi yang menunjukkan sifat asam. Nah, sebaliknya jika NaOH kita uraikan, ternyata terurai menjadi Na+ dan OH-. OH- adalah valensi basa. Cl- dan Na+ disebut sebagai ion sisa asam dan sisa basa. Teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Nah, di teori ini fokus bahasan kita adalah tentang proton atau H+. Jadi, senyawa asam itu didefinisikan sebagai donor proton atau H+, sedangkan basa sebagai akseptor proton. Nah, akseptor ini bahasa Indonesianya adalah menerima. Jadi, si asam mendonorkan, si basa menerima. Contohnya, misalkan kita punya senyawa HCOOH tambah H2O menjadi HCOO- tambah H3O+.
Nah, di sini ada dua spesi di sebelah kiri dan kanan ya, masing-masing dua senyawa. Kemudian ini kita tarik garis hubung, yang mirip kita hubungkan. Oke, kemudian kita lihat H di sebelah kiri menghilang saat pindah ruas. Nah, itu artinya apa? Artinya senyawa HCOOH telah mendonorkan ion H+-nya. Kalau mendonorkan itu artinya dia bersifat asam. Nah, pada teori ini ada spesi yang disebut konjugasi. Jadi asam itu akan berpasangan dengan basa konjugasi. Selanjutnya kita cek H2O setelah pindah ruas ternyata mengalami perubahan. Yang tadinya jumlahannya 2 berubah jadi 3. Itu artinya dia telah menerima ion H+. Nah, kalau menerima sifatnya adalah basa, lawannya adalah asam konjugasi. Jadi dia saling berpasangan ya, disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Nah, siapa yang pasangan asam basa konjugasi? Ya, HCOOH dan HCOO-. Sebaliknya, pasangan basa asam konjugasi adalah siapa? Oke, pasangannya adalah H2O dan H3O+. Masih belum paham? Oke, kita kerjakan contoh lainnya. Nah, misalkan kita punya senyawa NH3 ditambah HCl berubah menjadi NH4+ ditambah Cl-. Kemudian kita tarik garis hubung senyawa yang mirip ya. Nah, ini kan sama-sama mirip nih. Jadi NH3 berubah jadi NH4, HCl berubah jadi Cl-. Kita lihat NH3 hanya awalnya 3, berubah jadi 4. Itu artinya apa? Ya, dia menerima H+. Nah, menerima tadi pengertian siapa? Pengertiannya basa ya, atau bisa kita sebut akseptor. Ingat di sini kan basa, otomatis lawannya asam. Kan nggak mungkin basa sama basa, pastinya basa ditambah asam atau asam ditambah basa. Nah, pasangannya basa siapa? Ya, asam konjugasi. Kemudian pasangannya asam, basa konjugasi. Masih bingung? Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga, biar makin paham nih. Jadi ada CH3COOH ditambah HNO3. Nah, ini berubah menjadi senyawa CH3COOH2+ ditambah berubah jadi NO3- ya. Kita buat garis hubung lagi. Lalu kita analisis nih. H1 berubah jadi H2 kan di CH3COOH. Itu artinya CH3COOH telah menerima H+. Nah, maka didefinisikan sebagai didefinisikan sebagai basa. Lawannya asam. Nah, pasangannya basa adalah asam konjugasi dan pasangannya asam adalah basa konjugasi. Selesai. The last ada teori Lewis. Nah, pada teori ini yang menjadi pusat bahasan kita adalah pasangan elektron bebas atau bisa juga disingkat menjadi PeB. Pada teori ini, asam didefinisikan sebagai akseptor PeB. Nah, sedangkan basa didefinisikan sebagai donor PeB. Jadi ini kebalikannya ya dari teori yang kedua tadi. Nah, contohnya BF3 ditambah NH3 menjadi BF3NH3. Oke, gak kelihatan kan PeB-nya di mana? Nah, untuk mengetahui letak PeB-nya di mana, kita harus menggambarkan struktur Lewis-nya. Struktur Lewis itu udah kita pelajari di ikatan kovalen ya. Kalau kalian lupa, bisa kalian buka lagi di video ikatan kovalen. Nah, jadi B itu punya 3 titik elektron, kemudian F punya 7 titik elektron. Mereka saling memberi elektron nih untuk membentuk kestabilan.
atom F-nya udah stabil karena jumlahnya udah oktet atau 8 jumlah titiknya ya. Sedangkan B ternyata belum stabil, titiknya baru 6. Jadi BF3 itu berikatan dengan NH3 yang ternyata atom N itu punya 5 titik elektron. Sedangkan atom H-nya punya 1 titik elektron. Jadi masing-masing H memberikan 1 ke N. Atom hidrogennya sudah stabil duplet dan atom N-nya pun udah stabil oktet. Tapi di sini ada yang bebas nih, pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas inilah yang nanti akan diberikan ke B sehingga atom B ikut stabil. Jadi, bisa kita gambarkan ulang dalam bentuk rumus bangun, di mana atom N mengkoordinasikan pasangan elektron bebasnya ke B. Jadi berubahlah ikatannya menjadi BF3 dan NH3. Nah, di sini kan udah kelihatan nih siapa yang punya PeB. Jadi, yang mendonorkan PeB itu adalah NH3. Maka sifatnya NH3 apa? Ya, sifatnya adalah basa, sedangkan BF3 adalah asam. Selesai.